Haleluya, puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan? Saya berharap kita dalam kondisi sehat, baik secara jasmani maupun rohani. Kembali lagi dengan saya David dalam Saat Teduh GPD Manaim edisi hari ini. Kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur Engkau sungguh baik, sangat baik, teramat baik dalam kehidupan kami, sehingga Engkau memberikan kami waktu untuk kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu adalah kekuatan dalam kehidupan kami, biar kami terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Hari ini saya akan membawakan judul renungan, yaitu Who I Am. Siapa saya? Jadi saat-saat ini banyak orang yang bertanya-tanya tentang dirinya. Bahkan ada orang-orang yang tidak tahu siapa dirinya, sehingga mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan sesama manusia, terutama di hadapan Tuhan, karena mereka tidak tahu mereka adalah makhluk yang mulia, makhluk yang berharga yang diciptakan oleh Tuhan. Situ dikatakan dalam Kejadian 1 ayat yang ke-27, ketika Allah membentuk kita, menjadikan kita manusia itu segambar dan serupa dengan Allah. Bahkan Dia Allah datang dengan tangannya sendiri membentuk kita, bukan hanya membentuk kita manusia, tetapi dengan kasih-Nya Dia menghembuskan nafas kehidupan bagi kita, sehingga kita menjadi makhluk yang berharga di mata Tuhan. Dan pemazmur juga mengatakan dalam Mazmur pasal 8 ayat yang ke-6, bahwa manusia itu sedikit lebih rendah dari Allah, dan Allah memahkotai manusia itu dengan kemuliaan dan hormat. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan bahwa for you have made him only a little lower than God, crowning him glory and honor. Jadi di sini dikatakan bahwa lower little than God, sedikit lebih rendah dari Allah. Berarti ketika Allah menjadikan manusia, menciptakan manusia, sedikit hampir sama dengan Allah. Betapa mulianya kita manusia ciptaannya. Dalam Mazmur 139 ayat yang ke-14, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib, apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Bahwa di sini pemazmur Raja Daud menyadari bahwa kejadian dalam kehidupannya, apa yang Allah kerjakan, apa yang Allah perbuat dalam kehidupannya itu sesuatu yang ajaib, sesuatu yang luar biasa, sehingga ia menyadarinya. Kalau kita melihat di ayat yang ke-13, siapa kita? Di sini, sebab engkau, ini Allah, yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Saya lompat di ayat yang ke-15, tulang-tulangku tidak terlindung bagimu, ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Sini saya mau menjelaskan bahwa Allah mengenal kita jauh sebelumnya. Sebelum kita dilahirkan dari kandungan ibu kita, Dia sudah mengenal kita. Dan di sini firman Tuhan katakan Dia menulis kehidupan kita, hari-hari hidup kita, hari-hari yang akan datang. Dia tahu masa depan kita. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10 dikatakan bahwa kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik, dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Siapa kita? Kita ini adalah buatan Allah, produknya Allah, produknya sorga, yaitu untuk melakukan pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang baik itu, atau saya katakan di sini, perbuatan-perbuatan yang baik yang Allah kehendaki kita sebagai makhluk ciptaannya melakukan perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik seperti apa yang kita lakukan? Kita mengasihi sesama kita, kita mengampuni orang yang menyakiti kita, kita memberi, kita memperhatikan orang lain, kita melakukan pekerjaan yang dipercayakan kita dengan tanggung jawab,
Kita lakukan itu seperti untuk bukan manusia, tetapi seperti untuk Tuhan. Kita mengerjakan pekerjaan yang baik. Sebagai istri, kita mengasihi suami kita. Sebagai suami, kita mengasihi istri kita. Sebagai orang tua, kita mengasihi anak-anak. Begitu juga dengan anak-anak, dia mengasihi orang tua. Itu kita melakukan perbuatan yang baik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saya tidak tahu, mungkin orang-orang yang tidak menyadari siapa dirinya, bahkan ia tidak melakukan hal-hal yang baik. Ada orang-orang melakukan hal-hal yang jahat, hatinya memikirkan hal-hal yang jahat, melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan sesama manusia, terutama di hadapan Tuhan. Tetapi ketika kita menyadari siapa diri kita, kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, biar kita menyenangkan hati Tuhan. Dan bukan sampai di situ, firman Tuhan katakan kita tetap hidup di dalamnya. Orang yang hidup di dalamnya, saya mau katakan bahwa orang yang suka membangun hubungan dengan Tuhan. Bagaimana kita membangun hubungan kita dengan Tuhan? Membaca kebenaran firman Tuhan, kita mengambil waktu, kita berdoa, jam-jam ibadah, baik secara online maupun secara offline atau onsite di tempat ini, kita datang, kita tetap terus tidak melewatkan hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Berapa menit kita tidak lewatkan itu? Berapa menit waktu kita itu berharga di mata Tuhan ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan. Hidup di dalam Tuhan, berhubungan dengan Tuhan, tetap melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, setia setiap apa yang Dia perintahkan kepada kita. Dan yang terakhir, bagaimana orang yang hidup di dalamnya, dia hari ke sehari, dia selalu, kehidupannya selalu diperbaharui. Dari hari ke sehari, kehidupan kita selalu diperbaharui oleh kuasa Roh Kudus yang memimpin kita, sehingga kita melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan sama manusia, terutama di hadapan Tuhan. Dan menjadi penutup kesimpulan bahwa siapa diri kita. Kita tahu kita adalah makhluk yang berharga di mata Tuhan. Jangan kita menyia-nyiakan kehidupan kita. Kita tahu pengorbanan Yesus bagi kita. Dia rela mati bagi kita. Seharusnya kita dihukum, tetapi oleh karena kasih dan kemurahannya, Dia boleh menyelamatkan kita. Kita mau memperoleh kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan, asalkan kita tetap hidup setia kepada Tuhan. Hargai hidup kita, jangan kita membuang-buang waktu, kesempatan. Kita menggunakan itu dengan sia-sia, karena kita adalah makhluk yang sangat dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kebenaran firman Tuhan ini, biar mengingatkan kita bahwa kehidupan kita ini adalah makhluk yang berharga, makhluk yang dikasihi, makhluk yang spesial di mata Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur Engkau baik, sangat baik dalam kehidupan kami. Kami telah diingatkan kembali kebenaran firman-Mu bahwa kami ini adalah manusia yang sangat dikasihi Tuhan, berharga di hadapan Tuhan, sehingga kami tidak menggunakan hidup kami dengan sia-sia, melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan sesama manusia, terutama di hadapan Tuhan. Biar bahwa kami tetap hidup mengasihi Tuhan, hidup di dalam Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, memberkati kami, apa yang kami kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Ketika kami bergumul dengan kesehatan, Tuhan berikan kami kekuatan. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Kalau ada yang tertutup jalan, Tuhan bukakan jalan. Kalau ada yang lemah, Tuhan kuatkan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Your river runs with love for me, and I will open up my heart and let the healing set me free. I'm happy to be in the truth, and